salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Agama Katolik Bat 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Rita Tlaan Fernandes SPD, mahasiswa PPG Bat 3 Kemenak STP KAT Santo Fransiskus Asisi Semarang, NIM 253091094. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja di kelas 4 SDN 09 Engkode dengan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Sekian dan terima kasih. Mengembangkan diri kami agar semakin baik setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria 3 kali bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan kematian kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sekarang sudah siap belajar? Siap. Mantap, Pak. Dah, sekarang Ibu mau absen dulu. Mau absen dulu. Siapa hari ini? Masuk semua kan? Masuk. Nah, kalian masuk. Sekarang semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang Ibu mau nanya kalian tentang pelajaran minggu lalu. Masih ingat? Kalau gitu Ibu mau tanya, siapa nama orang yang membantu bangsa Israel keluar dari Mesir? Musa. Terus kemana mereka keluar dari Mesir itu menuju ke tanah? Kanaan. Terus Yusuf, ingat kan? Karena Yusuf menjadi siapa? Menjadi
dia bisa membaca, menafsirkan mimpi Raja Firaun, dia dijadikan pemerintah yang tinggi di Mesir. Lalu keluarganya datang minta makan, lalu diam di mana mereka jadinya? Diam di Mesir. Keturunannya Yusuf tinggal di Mesir, orang Israel banyak di Mesir, lalu mereka dijadikan budak saat Yusuf sudah meninggal. Masih ingat kan? Nah, jadi karena kayak itu, mereka orang Israel dijadikan budak oleh Mesir. Akhirnya Allah mengutus Musa untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Jadi mereka keluar dari Mesir melewati apa? Padang gurun. Lalu mereka lewat apa lagi? Lewat laut. Terus lautnya diapain? Nah, sekarang Ibu mau tanya, di rumah ada peraturan atau enggak? Ada. Coba sebutkan salah satu. Apa anunya? Peraturannya di rumah. Yang berisik. Apa lagi? Yang main HP. Apa lagi? Ada yang lain? Kalau di rumah tuh disuruh mama apa misalnya? Jam 9 udah harus tidur. Peraturan atau bukan? Peraturan. Apa lagi? Nah, habis makan, cuci piring. Nah, bisik-bisik ini nak mau bilang benar-benar. Apa lagi? Kalau ada barang kotor, dicuci. Itu aturan atau bukan? Aturan. Aturan dari siapa? Mama. Di dalam rumah. Jadi di dalam rumah kita juga ada aturan. Kalau di sekolah, apa aturan di sekolah? Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Ustaz suaranya, Pak? Tidak boleh ribut di dalam kelas. Ya, betul. Tidak boleh ribut dalam kelas. Apa lagi? Apa lagi? Tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek. Apa lagi? Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Apa lagi? Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita tahu 10 perintah Allah. Kita mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup kita. Dan kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita tahu 10 Jadi, dari bacaan yang kalian baca tadi, Ibu minta kalian, udah dibagikan kelompoknya kan? Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Sekarang Ibu minta kalian mencari 5 persoalan yang ada di sekolah. Dan peraturan apa yang perlu dilakukan supaya persoalan itu dapat selesai. Cobalah untuk diskusi. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Ibu ke depan. Teman-teman, ini diskusi kami dari kelompok 1. 1. Apa yang merupakan PR? Peraturan yang diperlukan, semua PR harus dikerjakan sebelum berangkat sekolah. 2. Ada yang tidak mau ikut ke piket kelas. Piket kelas harus dilakukan sesuai jadwal. 3. Ada teman yang berebut kursi di kelas. 2. Dengan tertib tanpa berebut kursi. 4. Ampun untuk membawa buku pelajaran. Siapkan buku pelajaran dan perlengkapan sekolah sejak malam hari. 5. Ada yang membuang sampah sembarangan. Buang sampah selalu pada tempatnya. Sekian diskusi kami. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan maju. 1. Anak sering terlambat masuk kelas. Datanglah ke sekolah tepat waktu. 2. Tidak mau berbagi alat tulis dengan teman. Saling berbagi alat tulis dengan teman yang membutuhkan. 3. Ada yang tidak mau ikut
kami. 1. Kami lupa mengerjakan PR. PR harus dikerjakan. 2. Ada teman yang merebut kursi. Duduklah tanpa merebut kursi. 3. Ada yang buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. 4. Kami terlambat masuk kelas. Datang ke sekolah tepat waktu. 5. Kami ribut saat guru menjelaskan. Dengarkan guru saat menjelaskan. Terima kasih. Jadi, kalau di sekolah ada banyak peraturan enggak? Nah, contoh-contohnya seperti yang kalian diskusikan tadi. Kalau lambat datang ke sekolah, usahakan datang tepat waktu. Apalagi, jadi kita di sekolah juga memiliki banyak peraturan. Salah satunya apa tadi peraturannya? Yang tadi hasil diskusi kalian tadi? Tidak boleh berebut kursi. Kalau udah ada tempat duduk yang dipilih dari awal, disitulah duduknya, duduk sesuai dengan tempat masing-masing. Apalagi, jangan lupa bawa buku pelajaran, harus disiapkan dari malam. Nah, sekarang ibu mau nanya dengan kalian, kalau kalian tidak membawa buku ke sekolah, yang dirugikan siapa? Yang rugi siapa jadinya? Yang susah siapa jadinya? Ibu dan siapa lagi? Kalian sendiri. Temannya ada buku, kalian tidak ada buku. Jadinya gimana? Susah nggak mengerjakan tugas kalau dikasih tugas? Susah. Disuruh baca, sibuk demo kan? Bisa nggak? Nggak bisa, karena sudah dibagi masing-masing bukunya. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki. Udah punya buku, udah siapkan buku, disuruh belajar yang bagus. Jadi harus belajar, laksanakan tugas dengan benar, dengan baik. Nah, jadi peraturan-peraturan yang kalian tulis tadi di buku tuh untuk siapa sebenarnya? Nah, untuk kalian sendiri. Karena peraturan itu penting untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau semua orang melaksanakan peraturan sesuai dengan yang kalian tulis tadi, apa yang kalian rasakan? Bahagia. Apa lagi? Senang dan merasa aman. Oh, aku hari ini ada bawa buku, berarti aku tidak kena marah ibu. Aku tidak kena marah ibu. Nah, terus apa lagi? Oh, hari ini aku tidak datang terlambat. Aku tepat waktu, aku tidak ketinggalan jam pelajaran. Apalagi? Oh, bangkuku tidak dipakai sama kawan, aku tetap duduk di bangkuku sendiri. Jadinya yang merasakan hal baik itu diri sendiri dan teman-teman. Ibu guru juga merasa senang. Kenapa? Karena kalian melaksanakan tugas kalian sebagai pelajar dengan baik. Supaya semua peraturan yang kalian buat itu bisa kalian taati, kalian harus apa? Harus mau melaksanakan peraturan untuk diri sendiri. Yang jadi apa? Iya, jadi apa? Bukan barang-barang bisik-bisik, Pak. Kalau misalnya di sekolah ada peraturan, apa yang terjadi di sekolah? Kacau. Masuk ke sekolah nggak ada bawa buku pelajaran semua. Lalu gimana belajarnya? Lalu disuruh baca nggak ada buku, katanya. Disuruh bacakan, aku nggak ada pulpen, nggak ada buku, nggak ada ini, nggak ada itu. Susah nggak jadinya pelajarannya? Susah untuk dilaksanakan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. 2. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 4. Jangan membuat
membacanya berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada perempuan orang itu mereka. 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang diupayai sesama. Syukur kepada Allah. Setelah kita membaca kitab suci tadi tentang sebelum Allah, kita coba Nah, sekarang Ibu menugaskan kalian kembali dengan diskusi kelompok yang tadi. Udah ada Ibu bagikan tadi kertasnya? Ya. Sekarang Ibu minta kalian mengerjakan, ditulis di buku. Nah, yang bagian yang apa yang telah telah dilakukan Tuhan menurut ayat 2. Nah, itu kalian tulis isinya. Soalnya tidak perlu, nanti kalian tinggal bawa kertasnya, baca soalnya, nanti kalian maju membacakan jawaban kelompok kalian. Bisa tahu, paham? Yang ini ya, yang ini. Dah? Sekarang semuanya selesai? Sekarang Ibu minta satu-satu setiap kelompok maju ke depan, sampaikan hasil diskusinya. Siap? Sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk silakan ke depan membacakan hasil diskusinya. Apa yang telah dilakukan Tuhan menurut ayat 2 tersebut? Aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. 2. Satu, jangan menyembah Allah dan maksudnya pada saja dan supaya aku dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan tidak hormat. 3. Kuduskan hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan ingin bersaksi dosa terhadap sesama manusia. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin akan milik manusia sesamamu manusia secara tidak adil. 10. Jangan. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Nah, sekarang kelompok 2. Ini hasil dari diskusi kami. 1. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir dari tempat perbudakan. 2. Firman Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Nomor 1 sampai 3 10 perintah Allah. 1. Jangan memuja berhala, hormatilah kepada saja dan cintailah lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu. Hai teman-teman, ini hasil diskusi kami. 1. Apa yang telah dilakukan Tuhan menurut ayat-ayat tersebut? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Firman Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dari 10 perintah Allah nomor 1 sampai 3. 1. Jangan memuja berhala, hormatilah kepadamu saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu secara dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Demikianlah
hasil diskusi. Jadi pada hasil diskusi kalian tadi, Ibu sangat-sangat senang karena kalian paham dan mengerti bagaimana cara mengisinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan. Maksud akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu tadi ayat berapa? Ayat 2. Nah, jadi Allah itu memberikan perintah, bukan mengekang, tetapi mau supaya umatnya dibimbing menjadi orang yang bagus. Jadi umatnya itu kan dia sangat sayangi, sangat dia kasihi. Jadi dengan mereka mau melaksanakan semua perintah Allah, mereka itu bukan karena takut untuk melaksanakannya, tetapi karena mereka mau niat sendiri dengan rasa syukur karena Tuhan telah memberikan kita kehidupan. Jadi kita harus bersyukur karena Allah memberikan kita kehidupan. Maka sebagai rasa bentuk syukur kita melaksanakan 10 perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang aku tanya. Pertama, 10 perintah Allah nomor 1, jangan menghujat Dan tidaklah mencari segala sesuatu. artinya jangan ada Allah lain. Maksudnya gimana sih? Tahu nggak? Iya, jangan memuja barang-barang yang ada di bumi selain memuji Tuhan. Nggak percaya dengan misalnya gini, di pohon tuh pasti aku kalau minta sesuatu dikasih, aku beri sesajen, aku beri makan. Berarti itu kita melakukan berhala, tahayul. Kita percaya dengan tahayul. Tahu tahayul? Tahu. Percaya dengan hantu, takut dengan hantu. Dengan Tuhan tidak takut, berbuat dosa tidak takut. Tapi kalau hantu percaya dengan satu, itu dosa atau tidak? Dosa. Berarti kita melanggar 10 perintah Allah nomor 2 apa? Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu sebagai nama. Maksudnya kita tidak hormat menyebutkan nama Allah. Misalnya nih, maafkan aku ya, sumpah demi Allah aku ini. Aku nggak ada bohong, padahal dia ada melakukan kebohongan, dia ada bohong. Nggak percaya, sumpah demi Tuhan. Nah itu tidak boleh. Ya, boleh nggak itu? Nggak boleh. Itu artinya kita menyebut nama Tuhan dalam sembarangan. Artinya kita harus sembahyang setiap hari Minggu. Dan setiap misalnya kalau hari lain selain hari Minggu, ada Rabu Agung, ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, ada Sabtu Suci. Nah itu kita laksanakan juga. Intinya setiap kali ada sembahyang di gereja, mau itu selain hari Minggu, tetap kita laksanakan. Oke, ingat nggak? Nah, sekarang yang keempat, apa yang keempat? Hormatilah ibu bapakmu. Artinya kita harus hormat saya dengan orang tua. Nggak ngolok orang tua. Orang tua ngomong disuruh disuruh diam mbak diri. Boleh nggak? Boleh. Terus yang kelima, jangan membunuh. Membunuh itu ada 2. Satu, membunuh secara besar. Yang kedua, membunuh secara kecil atau ringan. Membunuh secara besar itu secara mati, secara meninggal. Itu sangat-sangat besar dosanya. Kalau membunuh secara ringan, nyubit kawan, ninju kawan, nempel kawan, apa lagi? Iya, membuli kawan, menyakiti hati kawan, misalnya. Kalau bilang mana? Kamu jelek. Lalu apa? Sakit hati aku, sakit hati. Kan tersakiti juga kan? Nah itu juga termasuk membunuh. Dan sekarang ibu akan mengajak kalian berefleksi. Ya, sekarang kalian hening, waktunya hening. Nggak usah nulis lagi, nggak usah yang lain-lain lagi. Sekarang kalian hening. Nah, hening.
Jawab dalam hati. Apakah aku selalu mematuhi tata tertib yang ada? Apa manfaat dari sikap patuh atau disiplin terhadap aturan bagiku? Kalau aku melanggar tata tertib, apakah aku berani meminta maaf kepada orang tua atau guru? Apakah aku merasa tidak suka terhadap peraturan? Orang tua dan guru sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, mereka mengharapkan agar kita mematuhi aturan dan tata tertib. Apakah aku mematuhi tata tertib di rumah dan di sekolah dengan merasa senang? Nah, sudah dijawab dalam hati? Sudah. Bagaimana? Kira-kira mau suka taat peraturan atau enggak? Dikit-dikit. Belajar untuk yang dikit-dikit, belajar supaya semakin hari ada perubahan. Nah, untuk yang sudah senang menaati peraturan, bagus, lanjutkan. Ya. Sekarang, Ibu, ada kan tadi Ibu kasih di kertas tuh tabel? Ya. Nah, itu nanti dikerjakan di rumah. Ada buku. Ya, nah, satu di kertas itu kan tugas kelompok kan? Ini tulis di kertas nih. Ya, ya. Sekarang, Ibu, ada kan tadi Ibu kasih di... Nah, sekarang ada yang mau bertanya? Nah, silahkan bertanya, tanya dulu. Saya yang mau pulpen nggak tahu punya siapa. Lalu, Lalu aku tanya ke orang, bilang nanya, punya siapa pulpen ini? Aku nggak tahu punya siapa. Ini tuh nggak jawabnya. jadi pulpennya kamu apakan? Dia aku kembalikan ke kamu tahu. Enggak kamu kembalikan, yang kamu pakai. Dia aku kembalikan ke apa ya? Jadi kamu udah ketemu itu pulpennya punya siapa? Enggak. Oh, berarti itu kamu kembalikan. Nah, Berarti kamu tidak mencuri. Enggak. Kamu mengembalikan lagi. Ada yang lain? Jadi, kalau kita menemukan barang teman atau barang-barang yang kita tidak tahu siapa pemiliknya, nah, jangan diambil, biarkan deh. Nanti kan siapa yang punya dia sadar, oh botol aku ketinggalan, oh pulpen aku ketinggalan, dia akan kembali mencari barang dia di tempat yang dia rasai. Ya, jangan diambil. Kalau diambil artinya kita ada mencuri karena itu bukan milik kita. Paham? Sekarang kita baca bersama-sama. Ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Keluaran. Keluaran 20 ayat 2. Sekarang kita berdoa. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Keluaran. Keluaran 20 ayat 2. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Ada di